Karya. Beliau akan menyampaikan sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu pemuda sekarang pemimpin masa depan. Ya. Bahasa Arabnya itu apa Ustadz? Rizalul Yaum? Subhanul Yaum. Oh ya, Subhanul Yaum. Rijalul God. Masya Allah. Ya itu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ambil faedah sama-sama dari apa yang akan beliau sampaikan malam hari ini. Langsung saja Ustadz, untuk efektivitas waktunya kami persilakan Ustadz untuk memberikan nasihat kepada kami. Kepada Ustadz, falyatafaddal masykura. Baik, terima kasih Ustadz Budi. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pertama-tama mari kita senantiasa memuji dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya yang senantiasa masih kita terima ya hingga detik ini. Dengan nikmat tersebut, marilah kita pergunakan dan kita manfaatkan untuk menjalankan segala hal-hal yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang merupakan teladan buat umat manusia sampai akhir zaman, dan kita semua berharap mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ikhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam ini saya diamanahi ya oleh Ketua LDTBA Ustadz Budi Setiawan MAG, yaitu untuk menjadi bagian daripada aktivitas keilmuan mahasiswa, yang mana memang harus kita akui ya, ini tidak boleh putus ya, sekalipun kondisi menimpa kita ya, seperti halnya keterbatasan gerak kita ya, tapi thalabul ilmi itu menjadi satu hal yang tidak boleh dilupakan. Nah, alhamdulillah ya, dalam hal ini kampus saya Al Hidayah ya senantiasa memberikan dan juga memfasilitasi ya kepada mahasiswa dan mahasiswinya untuk senantiasa tetap ya sebagai insan cendekia, yaitu untuk senantiasa menuntut ilmu sekalipun tadi ya banyak hal keterbatasan yang hari ini kita rasakan dengan kondisi pandemi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pertemuan malam ini sejatinya adalah pertemuan ulangan ya, atau mengulang yang tertunda ya. Jadi 3 pekan yang lalu itu saya sebetulnya sudah sangat siap ya menyampaikan materi, tapi qadarullah ya, qadarullah sinyal atau jaringannya tidak mendukung, sehingga di awal pertemuan harus saya hentikan karena memang suara saya atau suara dari Ustadz Budi tidak sampai ke saya ya, atau sebaliknya. Nah, mudah-mudahan malam ini ya ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang selanjutnya saya mohon maaf nih tidak membuka gambar ya. Karena khawatir ya ada info kalau dibuka mengganggu atau bahkan mengurangi ya, Ustadz Budi ya. Iya Ustadz. Kan tadi Ica mau tidur di bawah, lo tidur di tenda. Bentar ya. Tidur di tenda. Baik, ada iklan? Iya, gak apa-apa Ustadz. Ya, jadi mudah-mudahan ya di pertemuan malam ini diberikan kelancaran ya. Assalamualaikum. Ya. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Edi, selamat bergabung ya. Baik, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, di kesempatan ini saya akan
mengajak teman-teman ya untuk senantiasa merenungi ya, atau mempelajari satu ungkapan ya yang mungkin sering kita dengar ya di di kesempatan-kesempatan thalabul ilmi kita ya, yang disampaikan oleh para asatid, yaitu ungkapan syubbanul yaum ya, rijalul god ya, yang kurang lebih diartikan dengan pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang ya. Ini ungkapan yang sederhana tapi maknanya dalam ya Ustadz Budi ya, dan juga teman-teman yang lain, bahwa pertama mungkin di sini teman-teman akhwat ya, jangan dulu berpikir bahwa ini khusus untuk pemuda gitu ya. Jadi dalam ungkapan bahasa Arab itu ya, kalau seandainya disebutkannya domirnya muzakkar, itu sudah mencakup jenis perempuan juga gitu ya. Ini nampaknya sudah sangat jelas ya. Kita pahami bahwa itu dalam istilah Arab, kalau disebutkan laki-laki termasuk di dalamnya adalah perempuan. Yang paling masyhur adalah umpamanya ucapan assalamualaikum ya, dimana itu termasuk juga untuk perempuan gitu ya. Nah, jadi ketika diungkapkan syubbanul yaum rijalul god, itu berarti di dalamnya adalah pemudi juga ya. Jadi bukan hanya pemuda tapi juga pemudi ya. Bahwa pemudi hari ini juga itu adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Nah, dari ungkapan ini teman-teman ya, betapa tidak mudah ternyata ya untuk bisa mewujudkan ya, menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang ya. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan ya untuk menjadi seorang pemimpin ya. Sebelum jauh mengarah ke tipe-tipe atau hal-hal yang menjadi prinsip utama ya menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang, itu harus ditampakkan ya karakteristiknya di masa mudanya. Namun sebelumnya kita lihat dulu ya bagaimana Al-Qur'an ya menggambarkan ya tentang ungkapan pemuda ini ya. Pertama bisa kita temukan ya ungkapan Al-Qur'an berkenaan dengan pemuda ini di surat ke-21 ya, ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Maaf, ayat ke-59 ya. Berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim ya. Jadi mereka berkata ya, kami dengar ada seorang pemuda ya, yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Jadi di ayat ini, ayat ke-60 surat Al-Anbiya, disebutkan kata fata ya, fata, yaitu pemuda. Ini merujuk pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Yang kedua juga kita bisa temukan ya berkenaan dengan ungkapan pemuda ini di surat ke-18 ya, ayat 13 ya. Yang artinya kami kisahkan kepadamu Muhammad ya, cerita ini dengan benar, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman ya, kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk ya. Dari dua ayat ini ya, yaitu terdapat dalam surah Al-Anbiya dan surah Ibrahim ini bisa kita temukan ya ungkapan fata ya. Yang pertama ini menunjukkan mufrad ya, yaitu sosok Nabi Ibrahim. Yang kedua ungkapan fityah ya, fityatun. Ini adalah bentuk jamak ya atau plural dari fatan ya, yaitu merujuk pada ashabul kahfi ya, ashabul kahfi. Kemudian bagaimana dengan hadis ya? Hadis yang menjelaskan tentang pemuda ini ya. Di antaranya adalah hadis yang sudah masyhur ya berkenaan dengan adanya 7 golongan ya.
yang akan mendapatkan lindungan atau perlindungan atau naungan ya di saat tidak ada naungan atau lindungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Penggalan hadisnya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah ya. Jadi satu di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan pada saat tidak ada naungan selain naungan Allah adalah syabun nasya'a fi ibadatillah ya. Yaitu seorang pemuda yang tumbuh ya dan berkembang dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ungkapan hadis yang menyebutkan ungkapan tentang sosok pemuda. Ya. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkenaan dengan definisi pemuda ya. Saya jujur belum menemukan ya definisi pemuda yang pas ya atau pemudi lah. Nah, barangkali saya memberikan kesempatan ya kepada rekan-rekan yang mungkin pernah ya menemukan satu istilah atau definisi ya berkenaan dengan pemuda atau pemudi ya. Ya. Ada teman-teman? Silakan teman-teman, ada yang tahu pemuda? Kita diskusi saja ya sambil ini. Iya. Pemuda atau pemudi, kira-kira siapa nih yang pernah dapat istilah definisinya? Pak Abdul Fattah nih, silakan. Ana pernah dengar sebuah mafuzat tentang seorang pemuda yang kalimatnya itu innal fatah may yaqulu ha anadha walaysal fatah may yaqulu kana abi. Gitu. Jadi seorang pemuda itu yang mengatakan dirinya inilah saya gitu, bukan seorang pemuda yang mengatakan inilah bapak saya. Gitu. Syukran, Ustaz. Iya. Baik, luar biasa nih ya. Definisi pemuda dengan tadi ya. Bahwasanya pemuda itu yang berkata saya ya, ini saya gitu ya. Bukan bapak saya atau nasab saya gitu ya. Atau harta saya. Ya. Baik, luar biasa ya. Itu mungkin definisi yang lebih kepada ini ya, identitas ya, atau karakter ya. Di karakter pemuda itu yang mungkin bisa maknai ya sebagai bentuk tanggung jawab ya. Jadi yang punya tanggung jawab ya terhadap perbuatannya gitu ya. Baik ucapan maupun perbuatan gitu ya. Dengan tadi ya mengatakan saya bertanggung jawab gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin seperti itu, tergantung orang tua atau nasab atau yang sang ya. Baik. Jadi nah, jadi mudah ya agak ya ketika kita merupakan pasar pemuda ya, ada istilah sibyan ya, ada lagi gulam ya, gulam itu diartikannya menjadi remaja ya Ustaz, gulam ya. Iya Ustaz. Jadi ini bahasa Arab luar biasa memang ya untuk grade ya perkembangan psikologis manusia itu ya. Ada istilah as-sibyun ya, as-sibyun. Kemudian ada al-waladu gitu ya. Ada al-gulam ya, ada fatyan ya. Kemudian ada lagi ar-rajul ya, zamannya ar-rijal gitu ya. Ini adalah tahapan-tahapan perkembangan manusia ya di bahasa Arab ada seperti itu. Nah, di kita ketika bicara pemuda memang tadi ya agak sulit ya mencari definisinya. Paling tidak
yang kita temukan itu ya, pemuda itu dari sisi usia ya, usia. Nah, pertanyaannya berapa usia yang disebut pemuda itu, Ustaz Budi? Masya Allah. Muda ya. Usia seperti muda. saya ini apakah masih pemuda atau sudah tidak lagi pemuda gitu ya? Ustaz Edi ya. Usia Ustadz mungkin lebih kepada rijal ya, Ustadz ya? Betul nggak, Ustadz? Rijal rojul jadi gitu. Jadi memang agak ini ya. Jadi memang pemuda itu ada ya batasan usianya ya. Iya, Ustadz. Seperti gini, ada istilah lelaki dewasa ya, atau perempuan dewasa itu. Ya, itu kan bias sebetulnya ya. Dewasa itu apa patokannya? Gitu ya. Apakah faktor usia atau psikologinya gitu ya. Nah, yang saya tahu ya untuk masalah batasan usia itu dilihat dari usia di mana di Indonesia itu ya dibolehkan seorang menikah ya. Yaitu usia 19 tahun ya untuk laki-laki ya. Sebelumnya kan 17 ya, sekarang ada kenaikan jadi 19 tahun. Untuk perempuannya 17 ya, 17. Kalau tidak salah ya. Jadi untuk apa namanya dikatakan sebagai pemuda kalau merujuk pada usia ini ya, pernikahan itu di usia itu ya, kalau di Indonesia ya, di Indonesia. Kemudian usia maksimalnya itu di usia 35 gitu ya, sampai 40 ya. Itu dari sisi usia ya, batasan usia. Artinya ketika orang yang melebihi usia itu maka tidak lagi dikatakan sebagai pemuda ya. Tapi yang aneh yang saya tahu nih ya, ada apa namanya ormas ya yang dipimpin oleh kakek-kakek ya. Saya melihatnya sosoknya sudah sangat tua ya, tapi dia memimpin ormas pemuda ya, yaitu Ormas Pemuda Pancasila gitu ya. Jadi Pemuda Pancasila, kan judulnya Pemuda Pancasila, tapi yang memimpinnya yang saya tahu ya itu sudah usianya mungkinan di atas 50 ya. Jadi ternyata memang kalau demikian bisa jadi pemuda ini bukan merujuk pada usia ya, ada juga mungkin merujuk pada semangat ya, merujuk pada semangat atau gairahnya gitu ya. Baik rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Itu berkenan dengan definisi pemuda ya dan juga batasan usia ya. Ada juga ya teman-teman yang merujuk pemuda itu umpamanya kaitannya dengan usia pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, sampai usia beliau diangkat sebagai nabi ya, yaitu 40 tahun berarti usia 40 ya. Dan usia pernikahan beliau yaitu di usia 25 tahun ya. Tapi lagi-lagi ini masih debatable ya, masih di wilayah apa namanya diskusi ya, berkenaan dengan batasan usia itu ya. Baik, selanjutnya berkenaan dengan apa karakter ya pemuda yang diharapkan menjadi sosok pemimpin di masa yang akan datang ya teman-teman. Ini paling tidak ya, kalau merujuk pada beberapa sumber dalil ya, baik Al-Quran dan Al-Hadis ya, ini memang ada karakteristik khusus ya, yang menjadi cikal bakal ya, dan bahkan ini menjadi satu identitas yang harus dimiliki ya, manakala dia betul-betul ingin menjadi pemuda yang suatu saat menjadi seorang pemimpin ya. Nah, karakteristik pemuda yang pertama yang harus dimiliki ya, dan menjadi identitas ya calon pemimpin adalah yang pertama adalah memiliki sifat asy-syaja'ah ya, yaitu sifat berani ya, sifat berani ya. Tentu di sini adalah memiliki sifat berani dalam hal membela yang hak ya, dan sebaliknya berani juga ya menentang yang batil ya. Jadi sikap syaja'ah ini adalah menurut Islam yaitu dia berani ya bertindak, bersuara untuk hal-hal yang bersifat benar gitu ya, dan juga berani ya menentang yang batil ya. Ini tentu tidak mudah ya untuk memiliki sifat syaja'ah ini ya, memiliki sifat berani ini ya. Jadi
jiwa-jiwa yang digembleng dengan tadi ya, yang selalu mengandalkan orang tua, itu tidak mungkin ya menjadi sosok yang memiliki sifat berani ya dalam membela kebenaran ya. Nah, tentang sosok yang bisa kita teladani ya dalam masalah keberanian ini bisa kita lihat pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya di awal tadi ya, berkenaan dengan ayat yang saya kutip ya di surah Al-Anbiya ini ya, itu kan menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya itu dengan gagah berani ya menghancurkan ya tempat yang menjadi sarang penyembahan ya atau tempat beribadahnya ya kaumnya waktu itu ya. Dan bahkan ya tokoh yang menjadi tokoh kesyirikan untuk menyembah berhala adalah orang tuanya ya, orang tuanya gitu ya. Dan Nabi Ibrahim ya karena memang beliau adalah calon pemimpin ya, calon nabi ya, itu sudah nampak ya daripada keberanian beliau ya di saat beliau menghancurkan ya berhala-berhala ya yang ada ya di tempat penyembahan ya kaumnya waktu itu ya. Sampai-sampai tadi dikatakan ya mereka ya di satu riwayat itu ketika kembali ke tempat penyembahan itu ya ternyata didapati berhala-berhala mereka sudah hancur ya. Jadi kepalanya sudah tergerak gitu ya, terputus dari badannya gitu ya. Sampai mereka bertanya-tanya siapa ini ya? Siapa yang melakukan ini ya? Tadi dikatakan qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim ya. Mereka berkata, kami mendengar ya bahwa yang melakukannya adalah seorang pemuda ya yang dinamakan atau yang bernama Ibrahim. Nah, jadi kalau bicara pemberani ya, ini bisa diambil dari teladannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika beliau dengan gagah berani ya menghancurkan berhala-berhala ya. Dan bisa juga kita mengambil pelajaran dari sosok beraninya yang dikisahkan dalam surah yang Ashabul Ukhdud ya, Ashabul Ukhdud ya. Al-Buruj ya. Itu juga sosok pemberani ya, sosok pemberani yang bisa kita teladani ya, bagaimana seorang ya pemuda lah ya menentang raja ya yang dolim ya, yang dolim ya, sampai tidak ada orang yang boleh menyembah selain kepadanya gitu ya. Nah, Allah takdirkan adalah seorang remaja ya atau pemuda yang berani ya menyatakan kebenaran ya, yang kemudian akhirnya dia harus hilang nyawa ya, dan dikisahkan di surah tadi ya di Ashabul Ukhdud ya. Baik rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karakteristik yang harus dimiliki oleh calon pemimpin ya. Yang kedua yaitu memiliki sifat rasa ingin tahu ya. Sifat rasa ingin tahu yang tinggi ya. Jadi seorang pemuda ya itu kan jiwanya ini ya, semangatnya tinggi ya. Nah, ini khusus untuk calon pemimpin ya, itu dia dalam hal keingintahuannya ya untuk mengungkap tabir itu yaitu sangat tinggi ya. Sehingga dari sifat ini ya itu lahir berbagai macam inovasi ya. Inovasi dan juga berbagai macam kreasi ya. Karena tadi ya dia ingin mengungkap berbagai hal gitu ya. Jadi rahasia-rahasia alam atau rahasia teknologi atau apa gitu ya, itu dia buru ya, dia kejar ya, dan itu ternyata memang dibutuhkan oleh calon pemimpin ya. Kenapa? Karena memang seorang pemimpin itu dia kan harus menguasai ya idealnya ya berbagai macam permasalahan rakyatnya gitu ya. Termasuk juga
juga harus bisa memberikan solusi gitu ya terhadap rakyatnya. Jadi dengan tahunya yang tinggi itu ya, sehingga dia mendapatkan banyak informasi ya, artinya mendapatkan banyak ilmu ya, yang ini akan bermanfaat ya untuk nanti kelak kalau dia memimpin ya. Jadi ini bisa kita ini ya dengan apa namanya kondisi kita hari ini ya teman-teman, di posisi kita sebagai mahasiswa ini sangat mungkin ya bahwa sifat ini ya bisa kita tumbuhkan, yaitu menjadi seorang mahasiswa atau akademisi yang haus ilmu ya, yang haus ilmu ya. Jadi saya sering sampaikan ya di perkuliahan itu, jangan merasa qanaah ya, jangan merasa cukup dengan apa yang disampaikan atau yang didiskusikan di kelas gitu ya. Jadi seorang mahasiswa itu ya, itu harus apa namanya menambah ya wawasannya dengan banyak membaca kitab ya atau buku ya. Karena disitulah sebetulnya apa namanya pengembangan ya keilmuan bisa kita dapatkan ya. Jadi namanya sifat ingin tahu ini ya, ini nampaknya bisa ya kita apa namanya ambil ya, kita praktekkan ya di saat hari ini ya kita sedang menyandang sebagai mahasiswa ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan karakteristik pemuda yang diharapkan menjadi pemimpin di masa yang akan datang adalah selalu berusaha dan berupaya untuk berkelompok ya dalam bingkai keyakinan dan kekuatan akidah yang lurus ya. Jadi singkatnya ini seorang pemuda itu harus punya karakter apa namanya tim ya, bekerja di tim gitu ya, atau berjamaah gitu ya, berjamaah ya. Dalam tadi ya batasannya adalah dalam bingkai keyakinan dan ketaatan pada Allah ya dengan akidah yang lurus ya. Nah, berkenaan dengan ini bisa kita ambil pelajaran dari bagaimana kisah Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi ini adalah satu gambaran bahwa mereka ini ya sekelompok pemuda yang memang tidak sendiri ya, tidak sendiri dalam apa namanya bertahan ya, bertahan atau dalam memperjuangkan keyakinannya gitu ya. Sekalipun mereka harus terasing ya dan bahkan mereka harus melarikan diri ya di sebuah gua. Nah, jadi untuk bisa apa namanya merubah suatu keadaan itu ya memang kita harus punya ini semacam tim ya, punya tim. Jadi kita ini jangan merasa sanggup sendiri ya, jangan menjadi orang yang apa namanya anti dengan pertolongan orang lain gitu ya. Tapi satu hal yang sebetulnya keniscayaan memang ya sebagai manusia kita memang tidak bisa lepas daripada orang lain. Nah dalam konteks ya memperjuangkan kebenaran juga ya kita harus punya partner-partner ya yang kemudian saling menguatkan ya, saling menguatkan ya. Kita bisa lihat ya bagaimana kisah yang ada di surah Yasin ya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang dai ya di suatu tempat ya, kemudian dai itu ditolak ya, bahkan disiksa gitu ya. Nah, disebutkan fa'azzazna bisalisin ya. Kemudian kami kuatkan dengan orang yang ketiga ya. Ini artinya memang Allah Subhanahu wa taala ya untuk menguatkan ya dakwah Ashabul Qaryah di surat Yasin itu Allah Subhanahu wa taala mengutus tambahan ya. Tambahan seorang dai yang memberikan satu argumen hujah yang membenarkan tentang sosok dai itu gitu ya. Nah, jadi dalam berjuang teman-teman ya kita harus punya ya semacam tadi ya sifat berusaha untuk berada di kelompok ya yang lurus ya akidahnya ya. Yang keempat ya karakteristik yang harus menjadi apa namanya identitas ya pemuda
yaitu selalu berusaha untuk menjaga akhlak ya. Jadi seorang pemuda ya, dan ini sebetulnya bukan hanya pemuda ya, itu berlaku juga untuk siapapun ya, yaitu memiliki akhlak yang mulia ya, akhlak yang mulia. Jadi ini kita harus akui bahwa orang lain itu ya kadang tidak melihat apa namanya keyakinan kita ya, karena itu kan wilayah hati ya, ya Ustadz Budi ya. Kalau keyakinan kan kita nggak bisa ini ya. Nah, Tapi Ustaz. dengan akhlak lah ya orang melihat ya, orang Ustaz. melihat akhlak kita ya, akhlak kita ya. Ada quote ya bagi teman-teman yang mungkin pernah ini ya membacanya dari seorang petarung atau pegulat internasional ya. Itu quote-nya itu bahwa kalau tidak salah ya, orang non-muslim ya atau orang kafir itu tidak melihat agama kalian ya, tidak melihat syariat agama kalian gitu ya. Tapi orang kafir atau orang non-muslim itu melihat akhlak kalian. Maka perbaikilah akhlak kalian ya, yang dengannya orang kafir akan menilai gitu ya. Jadi memang untuk ini mungkin lebih tepat di dakwah ya. Jadi dakwah bil hal itu lebih efektif ya. Jadi dengan akhlak itu lebih efektif ya ketimbang dakwah bil qaul ya. Walaupun nanti ada momen-momen atau saat-saat memang dakwah bil qaul juga diutamakan atau diperlukan ya. Tapi paling tidak ya karakter yang keempat ini seorang pemuda ya yang diharapkan menjadi pemimpin adalah memiliki akhlak yang mulia ya. Nah, ini bisa dilihat tentang bagaimana akhlak yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam ya. Di surah Yusuf ya, surat ke-12 ya, itu satu surat itu menceritakan tentang Nabi Yusuf ya, mulai dari kecil sampai dewasa sampai jadi seorang raja ya. Nah, yang paling mencolok dari kisah Nabi Yusuf itu adalah bagaimana ketika beliau digoda oleh seorang perempuan terhormat ya, dan beliau lulus ya dari ujian itu ya, sehingga ini bisa kita ambil ya sosok Nabi Yusuf dalam hal bagaimana beliau menjaga akhlak ya. Nah, ini yang menarik di sini konteksnya adalah ketika digoda oleh lawan jenis ya. Karena memang godaan terbesar untuk kaum laki-laki adalah memang lawan jenis ya. Dan mungkin sebaliknya juga ya. Perempuan juga bisa jadi ya lawan jenis ya. Walaupun yang nampak ada itu umpamanya perempuan itu lebih tergoda dengan harta gitu ya, dengan harta. Nah, ini mungkin khilafiah ya. Kalau laki-laki itu ya yang bisa menggelincirkan daripada ketaatan itu adalah godaan lawan jenis ya, atau perempuan ya. Nah, ini sosok Nabi Yusuf alaihissalam ya, ini beliau lulus ya. Nah, ini menunjukkan akhlak beliau yang luar biasa. Yang kelima, berkenaan dengan karakteristik seorang pemuda calon pemimpin adalah memiliki etos kerja ya yang baik ya. Jadi ini ternyata teman-teman ya bahwa bekerja cerdas, bekerja tuntas itu ya, itu sebetulnya harus ya menjadi karakter pemuda ya. Dan kita hari ini ya teman-teman mahasiswa, mahasiswi ya di usia pemuda ya ini harus ditunjukkan ya bahwa kita ini dalam level-level tertentu ya sering mendapatkan amanah ya. Minimalnya umpamanya amanah membuat makalah gitu ya. Atau umpamanya amanah-amanah lain ya di organisasi ya. Maka tunjukkanlah ya bahwa kita ini adalah seorang pemuda Islam ya. Pemudi Islam yang memang memiliki etos kerja yang tidak kalah ya dengan orang-orang yang di luar sana ya, yang mereka umpamanya dibekali dengan manajemen ya, ilmu manajemen ya. Nah, Islam kalau jujur ya itu luar biasa ya dalam hal mengajarkan tentang etos kerja ya. Yang paling masyhur umpamanya bagaimana Islam ya itu menghargai ya orang yang bekerja dengan tulus ya, dengan etos kerja yang bagus itu hendaknya ya dibayar itu sebelum keringatnya kering. Ini menunjukkan penghargaan yang tinggi ya.
kepada orang yang memang memiliki etos kerja yang baik ya. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya berkenaan dengan perintah Islam ya kepada para pemuda. Ya, jadi di saat tadi memiliki karakter yang 5 tadi ya teman-teman, Islam juga ada yang semacam mentargib ya, memotivasi ya. Kalau bahasa saya di sini adalah bentuknya perintah ya, perintah. Yaitu yang pertama ya, itu perintah menikah ya, perintah menikah. Nah ini teman-teman nanti setelah mendengar ini ya, jangan ini ya apa dianggap sudah harus menikah nih gitu ya, mencari pasangan, enggak ya, tapi ini lebih kepada bahwa Islam agama fitrah ya, agama fitrah itu sangat apa namanya cocok gitu ya, sangat memperhatikan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia ya. Di antaranya adalah menikah. Nah, jadi menikah ini langsung ya diperintahkan dalam hadis ya, di mana Rasulullah SAW menyeru ya, ya ma'asyarus sabab man istata'a minkum alba'ata fal yatajawwaz ya, atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi wahai pemuda ya, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan yaitu untuk menghidupi rumah tangga ya, maka nikahlah ya. Jadi ini adalah perintah syariat ya kepada para pemuda ya, yaitu perintah untuk menikah. Nah, tapi jangan apa namanya dipahami sebagai dalam istilah usul fiqh itu ya, al-asru fil amri lil wujub ya, Ustaz Edi ya. Jadi begitu ada perintah itu menunjukkan wajib, tidak ya. Ini ada apa catatannya ya. Manis tato aminkum ya. Jadi yang mampu ya, yang mampu ya. Yang mampu ya, yang siap ya memikul tanggung jawab ya, maka menikahlah. Nah, ini panjang teman-teman ya penjelasan tentang mampu ini ya. Yang dimaksud dengan istatoah itu ya, itu seperti haji ya, itu ada rinciannya kan, yang syarat haji itu ya. Nah, begitupun untuk menikah ya. Nah, paling tidak kalau ini dikatakan kepada pemuda, maka tadi ya di awal ada khilafiyah masalah usia ya, usia berapa seorang bisa sanggup ya secara materi ya, dan juga secara psikologi gitu ya. Nanti larinya debatable ya, ada perdebatan masalah usia ini. Yang jelas ada seruan, ada perintah kepada pemuda untuk menikah jika dia mampu. Yang kedua ya, perintah syariat kepada pemuda adalah untuk menyiapkan 5 hal sebelum 5 hal ya. Nah, di antaranya adalah hadis yang ini populer ya, Ustaz Budi, bersiap-siaplah dengan 5 hal sebelum datangnya 5 hal ya. Yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu ya. Jadi kita nih sebagai pemuda ya teman-teman ya, itu diperintahkan untuk menyiapkan ya, mengisi tentu ya, memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baik mungkin ya, sebelum nanti pada saatnya kita menua ya. Jadi kalau ditakdirkan kita berusia panjang, itu pasti ya kita akan menua, karena itu bagian dari yang tidak bisa kita tolak ya. Nah, syariat memerintahkan kita untuk mengisi ya, memanfaatkan di masa muda dengan menjadi seorang pemuda yang tadi ya memiliki 5 karakter di atas ya. Yang ketiga ya, perintah syariat kepada pemuda ya, yaitu mencari perlindungan Allah ya. Yang dalam hadis 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan ya, diantaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kalau kita lihat teman-teman di luar sana ya, di masyarakat ini fenomena ini ya, pemuda yang menjadi semacam tumbuh ya di lingkungan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya, itu agak ini ya, agak langka ya, langka. Di perkuliahan suka saya sampaikan ya kepada
mahasiswi ya atau akhwat ya, bahwa carilah ya calon suami itu yang dia sholat subuhnya tidak pernah ketinggalan ya. Jadi ya Ustadz Budi ya. Ustaz. Jadi sekarang ini bisa jadi parameter ya untuk mencari pasangan itu ya, untuk pemudi nih, untuk perempuan, carilah sosok pemuda yang dia tidak pernah telat sholat subuh berjamaah ya. Karena faktanya memang di masjid-masjid itu ya, di sholat subuh ya khususnya, kita hanya mendapati sosok-sosok para kakek ya, para kakek. Jadi pemudanya kalaupun ada 1-2 gitu ya, 1-2 itu pun santri baru pulang dari pondok ya. Nah itu yang ketiga ya. Jadi perintah syariat kepada para pemuda ya untuk mencari perlindungan ya, perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan menjadi pemuda ahli masjid itulah. Jadi pemuda ahli ibadah gitu ya. Nah. Kemudian yang berikutnya yang keempat ya, perintah syariat kepada para pemuda yaitu untuk menjadi pemuda yang lurus ya. Dalam istilah Arabnya menjadi pemuda sobwah ya. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah bersabda, ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sobwah ya. Jadi Rabbmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sifat sobwah. Sobwah itu artinya kecondongan untuk menyimpang ya. Jadi seorang yang tidak menyimpang ya, pemuda yang tidak menyimpang ya. Ini pengertiannya luas ya. Secara umum mungkin menyimpang dari hal yang benar gitu ya. Kalau dalam konteks psikologi ya, penyimpangannya adalah di luar fitrahnya gitu ya. Dia laki-laki tapi umpamanya dia berkarakter perempuan. Itu pemuda sobah ya, pemuda yang bengkok gitu ya, atau keluar dari yang lurus ya. Jadi perintah agama ya itu kepada para pemuda untuk menjadi pemuda yang lurus. Nah tentu di sini diawali dengan apa? Belajar akidah gitu ya, yang benar gitu ya. Kemudian belajar kaifiah ibadah gitu ya, dan juga selalu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia gitu ya. Baik, demikian teman-teman ya, penjelasan tentang karakteristik pemuda ya yang tadi ya diharapkan menjadi pemimpin di masa yang datang, yang kemudian dilanjutkan dengan perintah agama terhadap para pemuda ya. Baik, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau didiskusikan ya, atau yang mau ditambahkan, dipersilakan. Tapi sebelumnya saya kembalikan kepada Ustadz Budi. Mangga Ustadz Budi. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz Jazakumullah atas motivasi dan semangatnya pada kesempatan malam hari ini. Subhanul yaum rijalul ghad ya, pemuda sekarang pemimpin masa depan. Baik, alhamdulillah di sini sudah ada 15 peserta yang bergabung dari mahasiswa-mahasiswi yang insya Allah semua masih muda ya, belum ada yang tua ya. Jadi ditunggu nih partisipasinya untuk bisa aktif ya bersama kami di malam hari ini, sharingnya, diskusinya atau tanya jawabnya. Saya persilahkan kepada teman-teman yang mau bertanya, langsung saja diaktifkan mikrofonnya, bisa langsung menyampaikan mungkin pertanyaan atau tanggapan ya, atau komentar, atau juga sharing terkait dengan tema kita malam hari ini. Atau kalau yang malu langsung berinteraksi, bisa juga dikirimkan ke pesan kolom chat ya. Nah, jadi nanti insya Allah kita akan bacakan pesannya ke Ustadz. Ustadz akan menanggapi ya. Baik, langsung saja kepada teman-teman, silakan. Mau bertanya Ustadz. Boleh Bu Zuraida, silakan Ibu. Alhamdulillah ya, tadi kata Ustadz Budi nggak ada yang tua di sini ya. Iya Bu. Karena masih muda juga gitu ya. Tapi sambilan teman-teman mengajukan pertanyaan, saya ada hal yang ingin saya tanyakan. Tadi Ustadz Aceh mengatakan pemuda itu di dalam
apa tadi namanya ya, di dalam berjuang gitu ya, di dalam berjuang itu tidak sendiri, tetapi harus berjamaah gitu ya Ustaz yang saya dengar tadi. Nah ini dalam arti berjamaah ini, apakah kita harus masuk ke dalam suatu harakah atau kita masuk ke dalam suatu partai apa gimana Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Luar biasa nih. Bagaimana Ustaz Budi, langsung ditanggapi atau ditampung dulu? Langsung Ustaz, silakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bu Hajah Juraida ya, Bu Hajah Juraida yang bertanya atau lebih tepatnya mungkin ini ya, ingin berdiskusi lah ya berkenan dengan materi yang tadi saya sampaikan ya, bahwa seorang pemuda itu harus memiliki sifat tadi ya, berkelompok ya, berkelompok ya. Jadi apakah ketika makna harus berkelompok itu kita harus masuk kepada suatu wadah ya, seperti parpol kah atau harokah gitu ya, atau ormas gitu ya. Nah, jadi tentang masalah ini sebetulnya tidak ada ya kewajiban harus apa namanya masuk kepada satu wadah ya, umpamanya tertentu ya. Dan saya juga tidak mengarahkan ya untuk masuk kepada satu harokah tertentu atau ormas tertentu ya. Tapi paling tidak ya dari kisah Ashabul Kahfi ini ya, memang kita bisa apa namanya ambil pelajaran ya, bahwa untuk memperjuangkan kebenaran itu kita tidak bisa sendirian gitu ya. Harus mengumpulkan ya banyak energi ya, banyak kekuatan, karena memang kita ini kan tercipta ya tidak sempurna gitu ya. Nah, dengan berkumpulnya ya orang-orang yang mungkin ya memiliki visi dan misi yang sama atau memiliki akidah yang sama gitu ya, ini menjadi satu kekuatan yang bisa akan merubah gitu keadaan ya. Nah, di saat bersamaan juga berkumpul ini adalah sunatullah ya, atau fitrah, fitrah ya, fitrah manusia. Jadi manusia itu fitrahnya nggak bisa sendiri ya, nggak bisa sendiri ya. Oleh karena itu kan syariat memfasilitasi ya dalam bentuk syariat menikah. Itu sejatinya adalah bagian dari itu ya. Ada hubungan ya, korelasi antara fitrah manusia dengan syariat nikah ya. Yang kemudian nanti dibingkai lebih luas lagi ya, ada syariat bermasyarakat gitu ya, yaitu bernegara. Jadi ini semuanya kalau kita mau rinci teman-teman ya, bahwa fitrah berjamaah itu ya, itu syariat Islam itu sebenarnya sudah membuat frame-nya gitu ya, membuat apa batasan-batasan ya, sehingga ketika kita nanti punya visi misi atau punya satu hal yang sama ya, tujuannya itu sejatinya adalah apa namanya syariat sudah ada gitu ya untuk memfasilitasinya. Jadi sekali lagi dalam hal ini tidak ada Bu ya kewajiban atau keharusan masuk kepada satu organisasi atau harakah tertentu. Namun saya ingin tekankan ya tentang masalah ini sebagai orang yang tidak bisa hidup sendiri ya, dalam artian kita ini lemah gitu ya, maka penting kita menghimpun kekuatan dengan apa? Dengan bergabung atau apa namanya membuat satu wadah ya, agar apa tadi ya, fungsi-fungsi apa kondisi-kondisi kelemahan kita bisa dikuatkan dengan teman yang kita ajak tadi ya, berhimpun di satu wadah itu ya. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi yang lain teman-teman? Atau teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan juga, mungkin boleh ya. Baik, baik. Boleh silakan ditanggapi dari pertanyaan tadi. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahkan, silakan. Yang masih malu-malu bertanya, boleh kirim pesan singkat di kolom chat. Nah, insya Allah kita akan bacakan. Kita masih ada waktu 5 menit lagi sampai pukul 9. Saya persilakan teman-teman bagi yang mau berdiskusi. Silakan. Kalau tidak ada mungkin Ustadz cukupkan. Bu Aryati, silakan Bu Aryati. Ya Ustadz Afwan. Izin bertanya Ustadz. Ya. Baik, silakan. Izin
Jadi gini Ustadz, kan pemuda sekarang itu kan pemimpin masa depan yang sesuai dengan judul temanya. Akan tetapi qadarullah misalnya banyak di kalangan semua ya, hampir semua juga dari akhlaknya Ustadz ya. Kira-kira motivasi apakah gitu yang kayak bisa ningkatin semangat muda untuk berjuang, untuk belajar, terus kayak berani, terus sama menambah rasa ingin tahu kita gitu. Kira-kira motivasi apa atau kiat-kiat apa agar kita bisa lebih berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, Ustaz? Iya. Baik, Masya Allah ya. Silakan Ustaz. Ini ya dalam ya pertanyaannya. Jadi kalau ditanya berkenaan dengan kiat ya, untuk menjadi seorang pemuda yang akan menjadi pemimpin ini, secara normatif memang kita bisa mengambil daripada sifat kenabian ya, sifat kenabian. Jadi hendaklah kita berusaha ya memiliki atau mengejar ya sifat kenabian yang 4 ya Ustadz Budi ya. Naam Ustaz. Yang pertama itu kan asidku ya. Asidku ya. Tablik, Jujur. Ustaz, ya. Kemudian ya patonah ya, cerdas. Kemudian amanah gitu ya. Dan tablig ya. Tablik. Ya. Jadi semaksimal mungkin ya saya menasihatkan kepada diri saya dan juga teman-teman ya, bagaimana karakteristik kenabian ini ya, ini menjadi satu spirit ya, motivasi buat kita ya, bahwa hari ini memang apa ya, semacam ini ya, hal yang mahal ya untuk mencari sosok-sosok yang jujur itu ya, sulit gitu ya. Oleh karena itu kita ini apa namanya sangat ini ya, ini peluangnya kan kita terbuka semua ya untuk menjadi orang jujur itu ya, peluangnya sangat terbuka. Nah oleh karena itu hendaklah ya kita ini di kondisi di medan apapun ya, di usia kita hari ini hendaklah menjadi sosok yang jujur ya. Yang kedua adalah hendaklah kita menjadi sosok yang fatonah, yaitu yang cerdas ya, yang cerdas. Saya apa namanya membaca ya, ada perbedaan antara pintar dengan cerdas. Jadi tingkatannya di atas pintar kalau cerdas itu ya. Jadi memang sifat nabi itu ya cerdas, bukan pintar gitu ya. Yang dipakai istilahnya cerdas ya. Fatona itu diartikan cerdas. Nah kita teman-teman ya ada peluang ya untuk menjadi orang yang cerdas. Dengan apa? Dengan predikat hari ini kita ya sebagai thalabul ilmi ya, di level umpamanya S1 ya, atau level apapun sebetulnya ya, kita hendaklah menjadi sosok yang cerdas ya, yang cerdas. Ada definisi berbeda ya antara cerdas menurut syariat dengan cerdas menurut apa namanya keumuman ya. Bahwa cerdas menurut syariat itu adalah orang yang senantiasa beramal ya untuk mempersiapkan di hari akhir gitu ya. Jadi bukan cerdas dalam artian dalam hal akademik ya, bukan, tapi cerdas dalam arti bagaimana dia menghadapi masa depan. Nah, kita harapan atau nasihat saya ya, jadilah sosok cerdas ini ya, yaitu bagaimana menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Kemudian yang ketiga amanah, ini sama ya, barang langka juga ya. Ini nasihatkan jadilah sosok yang amanah ya di posisi-posisi kita hari ini. Yang terakhir adalah tabligh ya. Ini amanah besar bahwa kita ini sebagaimana materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Azam Rumba ya, itu bagaimana dai ya. Dan dai itu adalah menjadi penyeru ya. Dalam artian dalam sifat Nabi adalah tabligh ya, menyampaikan ya. Jadi menyampaikan itu berarti dua minimal ya. Katakan yang hak ya, sampaikan yang hak ya, dan juga sampaikan juga bahwa itu batil gitu ya. Nah ini paling tidak Bu Aryati ya, dan teman-teman yang lain ya, bahwa jadilah kita menjadi sosok yang memiliki 4 sifat kenabian ini ya, di masa ini ya, dengan apa kesempatan yang hari ini kita miliki. Wallahu a'lam. Nah, demikian Bu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bisa saya tambahkan sedikit, Ustaz? Wah, sangat bisa Bu. Silakan. Mangga Bu. Tadi ada pertanyaan itu dari Mbak siapa? Mbak Aryati. Bagaimana cara
memotivasi memotivasi diri ya, apa yang bisa memotivasi diri kita agar kita itu bisa bisa belajar gitu ya. Iya Bu, jadi kayak Bisa semangat untuk menjadi belajar pemuda. lagi. Iya. Semangat belajar ya. Iya. Insya Allah. Baik. Jadi selain apa yang dibilangkan Ustadz Aceng tadi, mungkin Ibu bisa menambahkan sedikit. Yang pertama adalah niat dari untuk belajar itu ya. Niat belajar itu adalah ibadah gitu ya. Niat belajar itu ibadah. Jadi di dalam belajar itu artinya itu kita harus benar-benar meniatkan itu, kita itu ingin mencari ilmu. Jadi jangan sampai kita itu belajar hanya untuk ujian. Kalau kita belajar hanya untuk ujian, ilmu itu nggak akan kita dapatkan gitu ya. Nggak akan kita dapatkan. Kemudian di dalam proses mencari ilmu gitu ya. Proses di dalam mencari ilmu itu memang perlu persiapan gitu ya. Ustadz Aceng itu memang sangat concern sekali dengan mahasiswa yang suka terlambat ya Ustadz ya. Walaupun saya dulu waktu jadi mahasiswanya Ustadz Aceng, saya suka juga terlambat, tapi karena ada hal-hal kondisi yang tidak bisa saya atasi gitu ya. Nah, jadi salah satu satu triknya adalah apabila kita ingin belajar tentang suatu topik, hari ini Ustadz Aceng membicarakan tentang satu topik gitu ya. Sebaiknya sebelum kita menghadirin pertemuan Ustadz Aceng gitu ya, topik tertentu itu, maka kita udah persiapkan diri kita terlebih dahulu dengan topik itu. Dengan cara apa? Sekarang banyak media, bisa kita mendengarkan YouTube, kita bisa buka Google dan lain sebagainya gitu ya, dan membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian nanti pada saat Ustadz Aceng bicara tentang sesuatu topik itu, maka kita udah nyambung di situ, dan wawasan kita semakin luas ya. Demikian. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu, kalau ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Jadi itulah yang membuat Ibu sekarang walaupun sudah tua, Ibu masih semangat untuk belajar sama dengan kalian selevel S1 ya. Karena Ibu di dalam ilmu agamanya Ibu masih kurang, makanya Ibu masih tetap harus belajar ya. Tolabul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Demikian Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Masya Allah, jazakillah Bu atas sharingnya. Ya. Masya Allah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, Pak Abdul Fattah, silakan. Mungkin ingin menambahkan sedikit. Mangga. Jadi Afwan, sebelumnya kalau misalkan ada yang salah Ustaz tolong dikoreksi juga. Jadi untuk lebih semangat lagi, salah satunya tadi udah disampaikan juga, yaitu niat ya. Penting emang pertama itu niat. Kemudian kita juga harus mengetahui, memahami azab Allah gitu, siksa Allah itu sangat pedih gitu kan. Nah, itu yang mungkin bisa membuat kita lebih termotivasi lagi seperti itu. Dan juga mengetahui tujuannya gitu. Dalam belajar, apa sih tujuan kita gitu kan. Kemudian apa sih tujuan kita misalkan menghafal Al-Qur'an ya gitu. Kemudian apa sih tujuan kita ingin berdakwah, ingin menyampaikan seperti itu. Ya, mungkin itu aja, syukran. Iya, baik, terima kasih Pak Abdul Fattah. Ada lagi yang lain teman-teman, silakan. Kalau tidak ada cukup. Silakan Ustadz mungkin memberikan kalimat penutup atau kesimpulan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Budi. Untuk closing statement-nya ya, di kesempatan malam ini, bahwa sesuai dengan judul tema ya, yaitu Subhanul Yaum Rijalul God ya, pemuda hari ini dan pemimpin di masa yang akan datang ya. Ini satu ungkapan yang dalam ya, tidak mudah kita mempraktekkan atau melaksanakannya kecuali dengan tadi ya, memiliki karakter-karakter yang memang secara sunatullah ya, itu sudah terbukti gitu ya. Saya ulang ya, karakter yang harus dimiliki yang pertama adalah memiliki sifat syaja'ah ya, yaitu berani ya. Berani dalam membela kebenaran dan menolak yang batil.
Yang kedua, memiliki sifat rasa ingin tahu, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, selalu berusaha dan berupaya untuk berkelompok dengan orang yang memiliki akidah yang lurus, ya. Kemudian yang keempat, yaitu selalu berusaha untuk menjaga akhlak, ya, atau memiliki akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memiliki etos kerja yang baik, ya. Ini berkenaan dengan karakteristik yang harus dimiliki, ya. Yang selanjutnya berkenaan dengan perintah syariat kepada para pemuda, ya. Yang pertama adalah perintah untuk menikah, ya. Ini kalau saya ulang penjelasannya ini akan melebar, ya. Yang jelas nikah itu bukan hal yang ini, ya. Ini juga menjadi hal penting, ya, dalam kaitannya dengan membentuk karakter seorang pemimpin, ya. Yang kedua, perintah syariat kepada pemuda yaitu untuk menjaga atau mempersiapkan 5 hal dengan sebelum datangnya 5 hal. Di antaranya adalah tadi, ya, di masa muda, ya, sebelum datangnya masa tua. Yang ketiga, untuk mencari perlindungan, ya, yaitu mencari perlindungan Allah, ya, di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, ya. Ada 7 golongan. Nah, satu di antaranya adalah pemuda yang tumbuh dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, itu hendaklah perintah agama kepada para pemuda adalah untuk menjadi pemuda yang lurus, ya. Ini maknanya juga luas, ya. Lurus dalam artian di sini tentu lurus akidahnya, lurus ibadahnya, ya, lurus akhlaknya dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita semua, ya, diberikan, ya, kemudahan, ya, untuk menjadi seorang pemuda dan juga pemudi, ya, yang memang nanti pada saatnya, ya, kita siap, ya, kalau nanti amanah menjadi seorang pemimpin, ya, karena kita memang sudah memiliki, ya, bekal yang cukup, ya. Dan terakhir saya ingin sampaikan terima kasih kepada Ustadz Budi, ya, sebagai penyelenggara dan juga rekan-rekan yang hadir di kesempatan malam ini. Akhirnya kita tutup pertemuan malam ini dengan hamdalah dan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmunya. Terima kasih Ustaz Aceh. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi, ya, di pekan depan di program yang sama, yaitu program taklim pengajian mahasiswa mahasiswi STI Al-Hidayah. Insyaallah pekan depan kita agendakan bertemu dengan Ustadz Dr. Fahri Fahrudin, ya. Jadi teman-teman tetap standby, ya, setiap malam Ahad di Google Meet. Ajak juga teman-teman yang lain untuk bisa bergabung supaya bisa merasakan manfaat yang teman-teman bisa dapatkan, ya. Saya Budi Setiawan dari LDTBA undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.